Hai semua, toko token atau TKO mau burning 5 November 2021. Lalu apa sih sebenarnya itu burning? Lalu apa efeknya juga kepada koin tersebut? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa itu burning dan apa efeknya. Oke, secara singkat, burning itu adalah proses pengurangan koin yang beredar di market. Jadi istilah burning atau burn itu seperti membakar ya, seolah-olah koinnya itu dibakar atau dilenyapkan dari peredaran, sehingga menyebabkan efek kelangkaan. Jadi tujuan burning sendiri itu adalah untuk menstabilkan harga dari koin tersebut. Karena kalau semakin koin itu punya supply yang terbatas, harganya cenderung semakin stabil. Tapi kalau koin tersebut punya supply yang sangat banyak atau yang sangat tidak terbatas, dalam artian koin ini bisa dicetak berulang kali sampai jumlahnya itu unlimited, ini menyebabkan harga dari koin itu akan terdepresiasi turun terus-menerus. Oke, jadi udah makin paham ya, semakin stabil peredaran koin yang beredar, maka harganya juga akan stabil. Kalau koin itu peredarannya tidak terbatas, ini menyebabkan harga koin akan terdepresiasi. Sebaliknya kalau ada tindakan burn atau membakar atau menghabiskan koin yang beredar ini, mengurangi supply-nya, maka bisa menyebabkan harga koin tersebut naik. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, kenapa sih kalau koin itu dicetak terus-menerus harganya malah turun? Sementara kalau koin yang di burn itu harganya bisa didongkrak naik. Jadi sebenarnya yang membentuk harga adalah permintaan dan penawaran. Semakin tinggi permintaan di market, kalau supply-nya sedikit, maka harganya akan naik. Kalau permintaannya sedikit tapi supply-nya banyak, harganya akan turun. Kenapa kalau koin dengan unlimited supply yang terus dicetak terus-menerus harganya bisa turun? Jadi contoh kasusnya di dunia nyata itu seperti negara Zimbabwe. Bagaimana negara Zimbabwe dulu pernah mencetak banyak koin ya, sehingga menyebabkan inflasi besar-besaran. Karena memang nilai dari mata uang sendiri itu bukan terletak pada jumlah nominal angka yang ada di uang tersebut, melainkan dari nilai karena kesepakatan antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli. Oke, misalkan kalian sulit untuk memahami ini. Contohnya nih, waktu kasus COVID-19 di Indonesia, bagaimana dulu banyak ada penimbunan masker ya, dimana waktu itu masker itu sangat langka. Nah, kalau teman-teman tahu, ketika masker langka, itu berarti harganya naik dong. Itu karena orang-orang membutuhkan masker, tapi supply yang beredar di pasaran itu justru sangat sedikit. Sehingga ini menyebabkan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini membuat harga dari masker tersebut naik. Dan kemudian apa yang terjadi setelah masker kain itu diperbolehkan untuk digunakan? Akibatnya supply dari masker itu semakin besar, permintaannya yang besar itu terpenuhi sehingga menyebabkan kestabilan harga. Berangsur-angsur harga masker turun. Jadi kurang lebih prinsipnya sama. Jadi ada supply dan demand yang seimbang yang menyebabkan harga tersebut bisa menjadi stabil. Kalau misalkan supply-nya banyak tapi permintaannya sedikit, itu menyebabkan harganya turun. Kalau permintaannya banyak, supply-nya sedikit, harganya akan naik. Jadi apakah TKO yang burn 5 November akan menyebabkan harganya naik? Kita tunggu aja. Dan nggak cuma TKO atau toko token aja yang sering melakukan burn. BNB juga sering melakukan burn, kemudian Shiba Inu juga kemarin beritanya adalah burn. Ethereum juga akan menyusul nantinya, jadi kita tunggu aja nih koin-koin apa yang akan burn lagi. Mari kita berinvestasi di koin-koin yang burn karena potensi naiknya juga akan semakin tinggi. Oke deh, sekian aja video kali ini. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya grup Telegram, silahkan cek di link deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.